Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Mas Jo, Ya, dari sekian banyak hobi yang Mas Jo bisa lakukan, kenapa Mas Jo lebih tertarik membahas politik? ya tadinya saya selain tertarik bahas politik itu awalnya saya tertarik dengan membahas poliklinik. Jadi begitu Pak Jokowi itu sedemikian baik tingkat kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan itu baik, saya senang bahas poliklinik. Cuman bahas poliklinik itu kok nggak jauh dari masuk angin, kerokan. Akhirnya saya lebih senang membahas politik. Karena politik itu menarik di itik-itik. Tapi politik bukannya serius ya, Mas? Hmm? Politik itu kan suatu hal yang serius, tapi sama Mas Jo kok bisa jadi lucu? Ya, sebenarnya kebalik. Menurut saya sebenarnya yang lucu itu politik. Kitanya yang terlalu serius. Oleh karena itu saya mencoba menseriuskan yang lucu-lucu dan melucukan yang serius-serius. Politik itu lucu. Lucu loh politik. Maaf, ini adik dari mana? Kayaknya dari Makassar kayaknya ya. Enggak, Gorontalo. Dari mana? sampingnya. Jogja. Dari laut saya. Kok ikan ya? Ini episode saya yang ke-300. Maka saya akan jelaskan kenapa saya membawakan genre politik garis lucu. Beda dengan Denny Sregar. Oh. Kenapa, Pak? Politik garis serius. Oh, Tapi jangan bilang-bilang. iya. Beda dengan Ade Armando. Ada apa itu? Politik garis lebih serius. Saya ngambil di antara dua itu. Berarti agak serius. Enggak, sama sekali enggak serius. Oh, enggak. Tapi reaksi kadrun serius. Nah, itu yang paling penting. Jadi kenapa saya ngambil jalur politik garis lucu? Karena politik garis identitas sudah diambil Anies. Ya toh? Iya. Politik penuh dengan misalnya intimidasi sudah diambil sama dulu FPI. Nah, itu. Maka saya ngambil yang lucu-lucu. Gitu ya, Dek ya? Oke. Ngomongin soal politik nih, Mas. Daripada kita ngomongin misalnya kameramen saya. Iya, ini maksudnya langsung aja. Sejak kapan Mas Jo jadi relawannya Pak Jokowi? Waduh. Gimana tuh Larinya pengalamannya? ke sana ya. Jadi gini, Dek, siapa namanya? Itu, Farel. Oh iya, kayak kenal saya. Jadi tahun 2011-2012 itu saya tahu ada seorang wali kota dari kota yang tidak terlalu besar yaitu Solo. Itu dalam bekerja itu luar biasa. Banyak menginspirasi. Politiknya itu politik bertanggung jawab, politiknya politik kreatif. Dua hal yang waktu itu nggak banyak yang punya. Ada orang namanya Joko Widodo dulu. Nah, saya ngefans sudah zaman di Solo karena saya berasal dari nggak jauh dari Solo. Nah, ketika saya harus geser ke Jakarta, pindah ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu akan ada pergantian gubernur, pilgub, ya, pemilihan Gubernur. gubeng, ya, pemilihan gubernur. Oh iya. Lah kok Pak Jokowi yang di Solo yang saya ngefans tadi itu didorong oleh Partai PDI Perjuangan ikut nyagup. Saya langsung yes. Sejak itulah saya jadi saya menganggap diri saya, nggak tahu orang lain, tapi saya menganggap diri saya itu relawannya Pak Jokowi waktu itu. Sampai hari Ini Ibu 22 Desember kemarin, sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Jadi relawannya Pak Jokowi. Itu Mas. Gitu loh. terus kenapa? Sebentar, orang tua situ Jokor atau enggak? Bukan. Oh, tergantung. Tergantung. Apa pertanyaan lainnya lagi? Saya mau menekankan, kenapa Mas Jo mau Ini dukung belum Pak Jokowi? apa-apa udah mau menekan saya. Saya ini kan YouTuber politik jalur lucu, nggak bisa ditekan. Enggak, saya mau menekankan Anak saya pertanyaan mungkin saya. bisa. Anak saya mungkin bisa nekan, misalnya dia minta iPhone terbaru, nggak saya belikan. Itu mungkin dia bisa nekan, tapi kalau Anda belum tentu. Oh. Enggak, saya bukan mau menekan Mas Jo. Oh, maksudnya menekankan kalimatnya. Iya, menekankan tadi itu. Apa saja sih nilai plusnya Pak Jokowi? Kenapa Mas Jo sampai mendukung? Waduh.
ini semester berapa ini kok pertanyaannya bisa berkualitas begini? Jadi gini Mas, Iya. kenapa saya mendukung Pak Jokowi? Iya, kenapa? Yang pertama begini, tadi sudah saya sebutkan di depan, Pak Jokowi itu punya sesuatu yang sepertinya ya pemimpin lain itu nggak punya. Apa, Pak? Rendah hati. Itu yang pertama, orangnya sederhana dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah Pak Jokowi itu punya kreativitas. Out of the box. Punya kreativitas dalam mencari solusi Solusi. solutif. Oh, solutif. Gitu loh. Oh iya. Gara-gara itu saya ngefans. Dan juga dia sebagai seorang ayah itu, waduh. Dia sebagai seorang pengusaha berkembang. Dia sebagai seorang ayah sukses. Sampai terakhir mantu kemarin. Iya. Saya diundang. Iya. Iya. Ya, bagus lah. Iya. Terus kemudian sebagai seorang presiden, dia mampu menjadi seorang presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan petugas partai yang disebut oleh Bu Mega kemarin, Pak Jokowi adalah petugas partai yang sangat ideal. Artinya, bukan kok kemudian Pak Jokowi itu bawahan partai, bukan. Sebagai kader partai, Pak Jokowi itu mendeliver semua pesan-pesan partai. Meskipun dia tidak dipilih di sebuah tempat atau suaranya kecil, misalnya di Sumatera Barat, tetap dibangun. Itu loh, hatinya luas, makanya saya ngefans. Itu jadi anak muda tuh kayak gitu. Oh, jadi begitu. Kuliah yang benar. Iya, tahu aja, Pak. Ya. Tapi- Jangan pacaran mulu, Mas. Saya kasih tahu aja nih. Apalagi? Ini dari semua Ini pernyataan. produser nggak ada yang penanya lain, kenapa yang nanya kayak gini sih? Mas, dari semua statement Mas Jo tadi, apakah Mas Jo yakin Pak Jokowi bisa membawa Indonesia menjadi negara maju? Wah, alah, kalau nggak yakin ya saya nggak di sini, Mas. Nah, di mana? Di situ. Oh, Pak Jokowi itu punya keyakinan terhadap semua cita-citanya. Dulu orang nggak yakin dengan Pak Jokowi, alah orangnya kurus, kering, kayaknya nggak bisa apa-apa. Freeport itu kurang galak apa? Disikat. Sampai kemudian Freeport menjadi mayoritas punya kita, Mas. Wah, Pak Jokowi mana berani sama oligarki. Jangankan oligarki, oligar dan oli samping disikat. Semua netral disikat. Itu. Jadi saya punya keyakinan kalau Pak Jokowi, sekarang aja tahu ibu kota negara yang baru di Kalimantan. iya, IKN. Sudah mulai dibangun. Sudah mulai Dibangun. dibabat utangnya untuk dibangun. Nah, itulah kemudian saya yakin, jangankan sekarang, 2045, ya. Iya. Nah, Channel ini berarti? itu kan ada logonya tuh, 2045 Oh, TV. iya. Nggak usah nengok, Oh, kan enggak. muka situ nggak kelihatan. Oh iya. Sama saya kan. Maaf ya, Mas. Makanya ada 2045 TV ini adalah salah satunya. Kami yakin bahwa pada tahun 2045 nanti Indonesia akan sejajar dengan negara maju. 100 tahun Indonesia dari 1945 ke 2045 itu 100 tahun, Mas. 100 tahun Indonesia sejajar dengan negara maju. Negara maju belum tentu sejajar dengan Indonesia. Nah, belok-beloknya pinter ya. Boleh Coba juga. Bapak situ diajarin biar pinter. Ngomongin soal Bapak nih, Mas. Sekarang kan Mas Jo sudah terkenalnya itu mendukung Pak Ganjar. Duh. Mempersiapkan Pak Ganjar. Kenapa Mas Jo sekarang mendukung Pak Ganjar? Untuk melanjutkan Pak Jokowi atau bagaimana? Jadi ini masih ada hubungan dengan Pak Jokowi. Masih ada hubungan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Karena saya pendukung Pak Jokowi, lalu kan kepikiran, kurang dari 2 tahun ke depan, periode Pak Jokowi akan selesai. Setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Ya, ada seorang tokoh masanya mungkin 5 tahun silam, Cristiano Ronaldo di Madrid, Iya. mainnya bagus. Dulu ya? Masanya, dulu. Iya. Situ nggak seneng tuh. Saya tahu, kelihatan. Ada pendukung Messi tuh, kelihatan. Kok tahu ya? Tahu saya. Oh iya, bagus. Dulu masanya Cristiano Ronaldo di Madrid, tapi sekarang sudah geser. Masanya sudah agak lewat, sudah agak sore. Sekarang di Al-Nassr, Saudi Arabia, Arabia. Sehingga dia sekarang pindah klub, ya kan? Iya. Itu masanya sudah selesai. Seperti juga Pak Jokowi.
Meskipun Pak Jokowi usianya nanti tahun 2024 itu baru 64 tahun, usia di mana orang sedang kencang-kencangnya. Oh, saya kalau disuruh milih ya mending Pak Jokowi lagi. Tapi kan konstitusi nggak boleh, Mas. Ya. Oleh karena itu saya mencari figur yang kira-kira, kira-kira, nah enak ini. Nah, kira-kira bisa meneruskan kerja baiknya Pak Jokowi, bisa melanjutkan. Bukan politik balas dendam. Oh, setiap pergantian pemimpin atau presiden kok presiden yang sekarang membenci presiden sebelumnya. Jangan sampai. Jangan sampai. Harus sudah berakhir. 2024 nanti mudah-mudahan Pak Ganjar. Saya dukung sejak 2 tahun lalu. Kemudian mendirikan sebuah relawan, Ganjaris namanya. Itu adalah cara saya mengekspresikan sikap politik saya. Gitu. Maka saya dukung orang yang kira-kira senafas, kompatibel dengan Pak Jokowi. Pak Joko Widodo, gitu ya. Kok nggak diplesetin, Mas? Aman, karena Pak Presiden. Gitu, Mas. Ngopi silahkan. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Di sini cuma host resmi yang dikasih minum. Tamu nggak dikasih. Oh, berarti saya nggak dikasih? Nggak dikasih. Nanti minta sendiri sama Mas Daus di bawah. Terus kelebihannya Pak Ganjar ini apa aja, Mas? Waduh, Pak Ganjar penuh kelebihan. Yang pertama, mirip Pak Jokowi. Orangnya rendah hati juga. Kreatif juga. Ya kan? Dan yang paling penting itu, kelebihan Pak Ganjar adalah orangnya apa adanya. Rambutnya putih, nggak disemir. Rambutnya putih, nggak dikeriting-keritingin. Lurus-lurus saja. Artinya, minimal secara fisik terlihat Pak Ganjar itu apa adanya. Banyak orang yang pura-pura loh. Pura-pura nasionalis. Ini kita aja ya, jangan bilang-bilang. Pura-pura dekat dengan masyarakat. Pura-pura dekat dengan rumah ibadah. Pura-pura dekat dengan misalnya nih, kaum-kaum terpinggirkan. Padahal jauh. Tapi Pak Ganjar ini enggak. Apa adanya. Dan yang berikutnya adalah Pak Ganjar ini loyal. Loyal kepada negara, loyal kepada partai, loyal kepada rakyat kecil, loyal kepada daerahnya Jawa Tengah. Itu. Ngerti nggak? Ngerti. Iya. Bilang sama Bapak situ, ngerti apa enggak? Ayo. Lagi. Nanti saya ngomongin. Saya buru-buru ini, soalnya mau rekaman. Oh iya. Ini Mas, ngomongin soal rambut. Mas Jo kok sentimen banget sama yang rambutnya keriting itu? Tunggu. Ini harus diklarifikasi. Saya punya teman namanya Ahmad Albar, penyanyi. Nggak cuma keriting, kribo. Saya nggak sentimen. Iya kan? Saya punya teman juga, namanya Habib Kribo. Kribo nggak cuma keriting, karena kribo itu mbahnya keriting. Enggak, saya nggak sentimen. Iya kan? Saya punya editor, keriting semua malah itu luar dalam. Saya nggak musuhan. Jadi tidak pernah bermusuhan, maksudnya sama Anies ya? Iya, saya tadi belum selesai ngomong, Mas. Sama Anies Baswedan, maksud saya. Kenapa kok Mas Jo sentimen banget sama Anies Baswedan? Jadi ada gini, masalah apa sih? Gini, secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Anies Baswedan. Tentu tidak ada masalah. Tidak. Saya menghormati sebagai sesama anak bangsa, sebagai manusia. Saya menghormati. Tapi ketika 2017 terjadi yang namanya politik identitas itu tadi, Anies Baswedan menikmati, tidak pernah meminta maaf sampai hari ini terhadap misalnya Pak Ahok. Akhirnya saya tahu kenapa Pak Jokowi waktu itu memecat Anies sebagai menterinya. Pak Jokowi jauh lebih tahu daripada kita semua. Oh, ternyata orangnya seperti itu. Menggunakan segala cara untuk berkuasa. Dan ternyata Jakarta, tempat di mana saya hadir, lahir, dan mengalir, ternyata tidak diurus dengan hati. Tidak diurus dengan hati-hati. Tapi diurus dengan syahwat politik. Di situ saya membuat garis tegak lurus bahwa secara politik kami berseberangan dengan yang namanya Anies. Begitu, Mas. Ini agak berat materinya. Agak berat ya ini? Iya. Ngaku kok. Gimana? Anies kan pendukungnya banyak banget, Mas. Orangnya banyak itu, nggak banyak banget. Iya. Banyak. Gitu. Iya, banyak. Masa di konten saya memuji Anies kan nggak laku nanti ya. Gimana? Itu tentang pendukungnya.
apakah Mas Jo pernah ribut sama pendukungnya Anies? Oh, kalau ribut itu ya enggak Mas, enggak ribut, tapi ribut Sama besar. aja? Oh, Tapi hanya di sosial media loh ya. oh iya, iya. Karena kami kalau ketemu gitu biasa. Biasa. Ada teman sekolah saya, teman SMA, itu sangat Anies banget, tapi kami tetap bermain, tapi tetap mancing. Cuman dia kalau mancing ya saya giniin. Jangan deket-deket maksudnya gitu. Bercanda. Oh, bercanda. Iya. Kami tetap berteman baik. Ributnya hanya sebatas sosial media, ngancem lah, dibilang kafir lah, dibilang buzzer lah, dibilang ya pokoknya yang jelek-jelek ya. Iya. Untungnya saya sih kuat, nggak tahu anak istri saya nggak tahu apakah mereka kuat, saya nggak tahu. Gitu ya. Wah, terus tanggapan keluarga Mas Jo gimana tentang konten yang cukup bahaya ini? Tanyalah pada hatimu. Gitu kata saya kepada anak saya. Oh iya. Bukan kepada situ ya, Iya. kepada anak saya. Iya. Anak saya yang gede ini kan sudah kuliah lah ya. Sudah kuliah? Udah, cuma nilainya jelek. Pacaran putus terus. Saya, ini mohon maaf ya, saya sudah dulu ya. Iya. Kadang tuh saya juga nggak tega. Mas, Dia kalau di kos tuh makannya Indomie. Waduh, sekali makan tuh 3. Saya nggak tega karena makannya 3. Ini mohon maaf ya Mas ya, saya curhat dulu. Ya, tanggapan keluarga saya sih mereka fine. iya. Mereka baik-baik saja. Mereka tahu apa yang saya perjuangkan. Mereka tahu apa yang sedang dibela oleh ayahnya. Iya. Sehingga saya bersyukur anak-anak saya melihat saya itu punya kebanggaan. Cuman yang gede Mas, yang gede, Iya. itu gua nggak mau kayak bapak gua. Gitu. Aduh, itu buat saya berebes milih Mas sebenarnya. Saya tidak menjadi seorang bapak yang diidolakan oleh anaknya. Hanya karena minta iPhone 14 nggak saya beliin. Kan saya tawarin iPhone 7 tapi 2 biji. Kan sama Mas itu iPhone 14. Tapi dia nggak mau. Atau mau iPhone 6 saya beliin 3. Itu kalau ditambah sama dengan iPhone 18. Dia nggak mau. Jadi karena istri saya masih banyak harapan kepada saya, dia bangga. Tapi ya anak yang paling gede ini masih perlu saya kasih penjelasan. Gitu Mas. Oh iya. Berarti ini lebih baik kita ganti topik aja, Mas. Agak ini ya sensitif ya. Iya. Oke yang lain. Lebih ke soal YouTube-nya Mas Jo. Kenapa dengan YouTube? Itu Dari teman mana? saya itu. Oh, bukan. YouTube- Itu Yusuf, Mas. Oh iya. Yusuf. YouTube Dum. Terus? Terus? Nah, dari mana muncul ide pakai kata bletak di kontennya Mas Jo? Nah itu namanya branding. Oh, branding. Pak Jokowi brandingnya adalah seorang pemimpin yang mengayomi. Brandingnya pakai baju putih hitam sederhana. Nggak pernah bermewah-mewahan misalnya. Itu branding beliau dan itu diterima oleh masyarakat. Selain branding itu bagus kalau diikuti dengan memang kebiasaannya seperti itu. Pak Jokowi itu sederhana, memang orangnya sederhana. Branding. Ya. Pak Ganjar brandingnya rambutnya putih, orangnya ramah, pintar, itu branding. Tapi juga sekaligus keluar dari hatinya. Karena ada brandingnya, misalnya brandingnya seolah-olah nasionalis, padahal menggunakan agama untuk tujuan politik. Itu branding juga ada. Ya. Oh brandingnya brewo, tapi nggak loyal sama kawan. Tiba-tiba tadinya untuk koalisi, terus dia nyebrang jadi oposisi. Ada. Saya menggunakan branding yang sama. Denny Siregar, brandingnya Marky Bong. Alah apa itu? Itu Denny Siregar. Iya. Teman. Tapi bagus. Iklannya laku. Filmnya laku. Jarang konten. Maka saya pakai kata bletak. Ya. Bletak. Itu adalah suara. Suara apa, Mas? Suara pintu ditutup, bletak. Suara rakyat kecil menutup pintu rumahnya dengan senang karena aman, makanan BBM murah dan sebagainya, bletak suaranya. Suara kadrun ditampar, bletak. Bletak itu suara. Suara. Bletak. Oh, iya. Bletak. Dulu ada sebelum bletak itu kepikiran cerot, tapi itu kurang mewakili saya. Bletak enak. Oh iya. Bletak. Makanya acara saya oposisi pas 2023 saya ubah menjadi bletak acaranya. Bletak. Gitu. Gitu ya Mas ya? Iya, iya. Nggak ngerti itu? Nggak ngerti. Wah,
Semester berapa sih? 16. Saya tuh ngerti Mas, Ya gimana ya? soal branding tadi. Oh iya ya. Oke, ngomong soal branding Mas. Mm-mm. Kan Mas Jo dulu itu sering banget impersonate tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh penting yang lain. Bahkan sampai dinner candy ya Mas. Iya. Nah itu kenapa kok nggak impersonate lagi? Ya itu Mas, kalau punya anak yang suka minta iPhone mahal tuh, mau nggak mau saya harus kayak gitu. Gini, impersonate itu ada bagian dari politik jalur lucu atau komedi politik yang saya tekuni. Iya. Impersonate, karena saya juga menyukai memerankan figur-figur tokoh-tokoh. Saya ingin impersonate seorang tokoh, itu namanya Mas Dian, ya. Dian Bobowi, ya, itu teman kita. Mas Dian Bobowi ini kalau ngomong kira-kira gini, saya senang impersonate. Iya. Kira-kira gini ngomong. Ya, menurut saya bagus kalau acaranya begitu, bagus. Menurut saya bagus ya. Coba tanya sama Kang Lemet, menurut saya bagus. Itu Mas Dian. Iya. Kayak gitu. Gara-gara itu saya jadi ketagihan mengimpersonate tokoh-tokoh. Pernah Pak mantan, ya. Iya. Pak BY, kemudian juga misalnya Dokter Boyke, ya. Ya. Kemudian juga Mardoi Ali Serang. Serangnya Serang Kota lagi ya. Iya. Kemudian banyak lagi. Saya hitung sudah hampir 37 figur saya perankan. Karena ini bagian untuk memperhalus kritik. Cuman memang beberapa menganggap, wah kok diimpersonate loh. Impersonate itu bagian dari misalnya karikatur. Tahu karikatur nggak? Tahu. Karikatur itu wajah seorang figur digambar dengan misalnya hidungnya besar dan sebagainya. Apakah itu menghina? Belum tentu. Itu adalah ekspresi. Apakah itu bisa dijerat hukum? Belum tentu. Itu kan bukan orang itu karikaturnya si A. Tapi bukan si A. Gitu, misalnya kayak gitu. Maka saya perhalus kritik saya dengan impersonate itu tadi. Kalau di luar negeri impersonate itu udah sangat biasa. Impersonate. Cuman memang untuk konten saya di 2045 ini, saya sudah mengurangi impersonate itu. Apa takut kena somasi apa gimana Mas? Oh enggak, saya nggak takut kena somasi. Saya takut kena wasir, karena itu obatnya mahal. Untungnya saya belum pernah kena. Saya juga takut kena sindrom kegendutan. Saya maunya sindrom gendut aja. Kayak kegendutan kan, itu kayak nggak sengaja gitu. Kayak ketemuan, itu berarti nggak sengaja. Iya kayak gitu ya? Iya. Saya mau misalnya, saya pernah bukan cuma disomasi, dilaporin sudah pernah. Oh yang sama yang itu? Iya, sama yang itu. Ya kan? Itu. Itu tangga situ kayaknya ya. Tapi itu kan sebuah kesalahpahaman, cuma masalah komunikasi aja. Itu ya? Iya. Ya, jadi mungkin suatu saat akan impersonate lagi di sini, di acara saya ini. Cuma saat ini saya lebih fokus terhadap masalah-masalah yang banyak yang viral belakangan ini. Gitu deh. Saya kenal Bapak Situ kok, kayaknya Situ nggak sepintar Bapak Situ ya. Iya, malah ke situ Mas. Oh iya, ya udah. Balik lagi ke ini. Soal YouTube lagi nih Mas. Caranya Mas Jo ngatur waktu buat ngonten di beberapa channel gimana? Kan Mas Jo nggak cuma di 2045. Ya, saya ada di sebelah tuh, di Main TV. Yeah. Saya impersonate tuh. Nah ini kan sering promosiin. Saya kalau lagi di Main TV, promosiin 2045 juga. Ini namanya simbiosis. Mutualisme. Mutualisme. Nah, jadi alisme itu bermutu enggak? Gitu. Kalau simbiosis mutualisme itu di sini. Kalau mutualisme itu berarti dilihat dari sudut pandangnya adik. Saya ngatur waktunya tuh simpel. Yang penting saya WA dulu sama produsernya biar nggak marah. Saya bilang saya on the way. Padahal saya lagi macet di jalan. Kan on the way itu. Iya. Ya kan gitu kan. Iya. Sering banget begitu. Atau foto saya lagi di jalan. Padahal juga yang lihat tuh nggak tahu saya lagi di mana. Saya juga bingung, ngapain saya ini kan? Kalau lagi nyetir kan susah deh. Iya. Dan itu diterima. Ngatur waktunya begini caranya. Yang penting disiplin. Pagi melihat berita, melihat yang viral-viral apa, lalu dari yang berita itu kita baca, kita dalami, lalu kita ketik dalam bentuk naskah. Kita baca ulang, begitu sampai hafal. Harus dihafalin. 1000 kata itu harus hafal. 1000 kata, lu kalau saya ngapalin 5 menit. 5 menit. Judulnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan hari ini kita konten di mana. Mungkin di
studio timur, studio barat, atau studio tengah. Iya. Ya, gitu. Yang penting disiplin. Kalau nggak disiplin, nggak bisa. Berarti yang utama itu disiplin ya, Mas? Enggak, yang utama itu kalau kita sebagai muslim itu sholat. Oh. Dan menghormati kepada orang tua. Ya, sehingga insya Allah semua apa yang kita kerjakan ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Terus, Oh, masih ada tuh nanya? iya, ini terakhir, Mas, terakhir. Apa masukannya, Mas? Waduh, kok bahasnya masukan ya ini? Apa saran dan masukan Mas Jo untuk semua orang yang mau jadi YouTuber? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada saran ya. Disiplin tadi bukan, Mas? Itu untuk saya. Untuk saya. Wah, saya aja ngasih saran anak saya aja nggak diterima, gimana mau ngasih saran orang lain? Anak saya saja yang laki-laki. Itu saya kasih saran aja nggak terima kok. Yang anak pertama tadi, Mas? Iya. Problematik ya kayaknya? Oh, waduh itu susah dia. Dia maunya susah lah. Saya ngasih saran dia aja dia nggak mau. Saya suruh masuk, coba kamu les nari aja. Kenapa dia masuk informatika sekarang? Saya suruh les nari udah bagus. Kan? Pemberontak berarti, Mas? Iya wah, rebel. Itu ya. Jadi, saya harus serius ya. Iya, serius. Soal masukan kepada yang mau apa tadi? Yang mau jadi YouTuber? Yang pertama, ya, jangan bawa, kalau dia udah punya anak, jangan bawa anaknya naik jet ski. Apalagi masih kecil. Itu yang pertama, itu bener loh. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang sudah suami istri, jangan kegiatan ranjangnya diumbar di YouTube. Bilang ini, bilang itu. Akhirnya mau cerai. Jangan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Jangan maki-maki pemerintah. Itu nggak boleh. Maki-makilah diri sendiri dulu. Jadi artinya apa? Jangan ngonten sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan membuat konten yang kira-kira nggak akan panjang. Misalnya ngonten sejarah candi. Kan habis Candi Borobudur pasti Candi Hambalang. Itu aja. Habis itu candinya habis. Mau ngonten apa lagi? Konten yang long lasting. Ya. Dan setia pada satu genre. Ngerti nggak genre? Ngerti. Nah itu maksudnya. Totalitas, konsekuen, dan yang terakhir, yang sabar sama kameramen. Nah itu, bener itu. Mas, diminum Mas. Iya. Makasih ya. Iya. Salam tak. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan.